Shalom teman-teman, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Kita berdoa, Tuhan Yesus yang baik, kami sangat mengucap syukur atas anugerah-Mu dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami sudah memuji memuliakan nama-Mu dan waktunya untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan kami hikmat yang berasal daripada-Mu, agar kami bisa memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga Lause yang menyampaikan dan kami yang mendengar, agar kami sama-sama diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom teman-teman. Banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan kasih dan pertolongan Tuhan melalui kita. Apa yang telah teman-teman lakukan untuk mereka? Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Ester, yang terambil dari kitab Ester 4 ayat 13. Nah, di sini Ester berkorban bagi umat Allah. Mari kita membaca ayat hafalan kita bersama-sama. Mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. 2 Korintus 8 ayat 5b. Nah, teman-teman, sebelum kita menolong orang lain, kita memberikan diri kita kepada Tuhan terlebih dahulu agar kita menjadi anak-anak Tuhan untuk menolong orang lain. Ester adalah seorang yang percaya kepada Tuhan. Dia tinggal di Benteng Susan. Dia adalah seorang Yahudi yang dipilih menjadi ratu, menggantikan Ratu Wasti. Dan suatu saat di depan pintu istana raja ada seorang yang bernama Mordekai. Ia sedang meratap dan menggunakan kain kabung, karena bangsa Yahudi adalah bangsa yang akan dibinasakan. Dan juga Haman menghasut raja supaya bangsa Israel juga dibinasakan. Maka dia menyuruh seseorang untuk mendatangi Mordekai. Dan Mordekai memberi pesan untuk Ester untuk menghadap raja supaya bangsa mereka mendapat pembelaan. Dan Ester pun sempat ragu untuk menghadap raja, karena dalam peraturan istana seorang ratu harus menunggu dipanggil baru bisa menemui raja. Namun Mordekai berkata bahwa akan ada pertolongan dan kelepasan dari Tuhan. Maka Ester pun memutuskan akan masuk menghadap raja walaupun berlawanan dengan undang-undang, dan terpaksa ia harus mati. Setelah berpuasa 3 hari lamanya, Ester masuk menghadap raja, dan raja pun melihat Ester dan mengulurkan tongkat emasnya lalu bertanya, "Apakah permintaanmu?" Lalu Nah, teman-teman, ketika Ester menceritakan apa yang terjadi kepada raja, dan akhirnya Haman dihukum mati dan bangsanya Ester tidak dibinasakan. Wah, luar biasa ya, Tuhan membela umatnya. Nah, teman-teman, kakak punya seorang teman. Nah, dia ini selalu bingung dan bertanya-tanya, apakah dia bisa ya seperti Ester? Dan apa yang dilakukan agar bangsanya ini bisa diselamatkan? Nah, suatu saat dia berpikir bahwa dia bisa berdoa untuk bangsa Indonesia, dan bangsa Indonesia bisa diselamatkan. Teman-teman mau nggak seperti Ester? Pastinya kita semua mau ya. Sekarang kita mau berdoa untuk bangsa kita ya. Kita berdoa, Tuhan Yesus, aku mau menjadi Ester pada masa kini. Aku rindu bangsa Indonesia diselamatkan seperti Engkau menyelamatkan aku. Tuhan Yesus mengasihi bangsa Indonesia dan pasti menyelamatkan bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.